yang beragama Yahudi lil wahyi, pengingkaran terhadap wahyu yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tanawalatis suratul karimatu mauqifal yahudi min rusulillahil kiram. Kemudian as-suratul karimah, surat yang mulia ini, suratul An'am, menyebut tentang sikap mauqif, sikap Yahudi, umat Yahudi atau agama Yahudi min rusulillahil kiram, terhadap para rasul-rasul. Jadi bukan hanya yang dimusuhin Rasul Nabi Muhammad, para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dimusuhi oleh Yahudi. Ya, sebelum Nabi Muhammad yang terakhir adalah mereka memusuhi Rasul Isa, sehingga mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke atas. Jadi semua Rasul dimusuhi oleh umat Yahudi. Haitsu angkaru nuzulal wahyi ala rusul. Mereka mengingkari tidak percaya turunnya wahyu kepada para rasul. Karena mereka nggak percaya turun wahyu, ya otomatis mereka nggak percaya rasul itu sebagai utusan Allah. Mubalaghatan minhum fi ingkari nuzulil Quran. Apalagi Al-Quran. Ya. Jadi rasul-rasul sebelum dahulu yang memang mereka Bani Israel aja, mereka nggak percaya. Kitab-kitab sebelum Rasul, Taurat, mereka nggak percaya. Apalagi Rasul Muhammad dan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika min syiddati fujurihim wa ziyadati tughyanihim. Yang demikian itu, demikianlah atau yang demikian itu, apa yang demikian itu? Ya. Nabi Muhammad mereka nggak percaya, Quran nggak percaya. Itu min syiddati fujurihim. Ya. Itu contoh di antara sekian banyak kekafiran mereka tuh, fujur, kedurhakaan mereka. Min syiddati sebagian, karena sebelumnya Quran, sebelum Nabi Muhammad mereka sudah mengingkari. Ziyadatan wa dzalika min syiddati fujurihim wa ziyadati tughyanihim. Ya, karena mereka sudah melebihi daripada ya melampaui batasnya, sudah kelebihan. Kama tala'abu bi syariatillah, sebagaimana pula mereka bermain-main, menganggap permainan syariat Allah dipermainkan. Itulah ulahnya Yahudi. Faharraku wa baddalu Taurat. Sebelum Quran mereka sudah ya. Harraku artinya sudah merubah-rubah. Wabadalu dan mengganti itu kitab, ayat-ayat itu, ayat-ayat yang ada di dalam Taurat diganti, dirubah. Ya. Wa bi khassatin ma yata'allaqu bi awsafi Rasulillah, khususnya yang mereka rubah, yang mereka ganti adalah ya ayat-ayat yang menyebut tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad walaupun belum lahir, Taurat, Quran belum ada, itu udah disebut di dalam kitab terdahulu Taurat. Ya. Kenapa Allah sebut di Taurat? Ini namanya kabar berita gembira. Nanti di akhir zaman ya akan diutus seorang Rasul terakhir nama Muhammad, kitabnya Quran. Ciri-cirinya, namanya semua udah ada. Nah, apa kepentingan mereka menghapus-hapus itu, mengganti, menghapus? Tentu yang menghapus mengganti kan orang pinter, orang yang ngerti. Nah, kalau orang nggak ngerti yang dihapus yang di mana juga nggak tahu. Ya.
Jadi yang menghapus ini orang pinter, ulama. Pertanyaannya, apa kepentingan mereka menghapus-hapus? Ya, jelas di sini kepentingannya. Kalau nggak dihapus, nanti bangsa Yahudi beragama, masuk agama Islam, mengikuti beriman nama Muhammad. Nah, mereka itu yang ulama-ulamanya ditinggalin oleh apa? Pengikut, sehingga mereka nggak mempunyai jabatan. Nah, kira-kira begitulah. Supaya sampai akhir zaman mereka masih tetap punya jabatan. Wa fihim yaqulul Qur'anul Karim. Ya, terhadap Yahudi seperti itu, yang sifat-sifatnya seperti itu, Allah Ta'ala berfirman nih melalui ayat yang sedang yang kita baca ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Wa ma qadarullah, mereka Yahudi itu tidak pernah memuliakan itu. Ma qadarullah, tidak memuliakan, tidak menghormat, ya, Allah. Tidak menghormat, tidak memuliakan Allah haqqa qadrihi, sebetul-betulnya penghormatan. Mereka tidak memuliakan Allah sebenar-benar kemuliaan. Kenapa mereka dikatakan tidak memuliakan? Harusnya Allah dimuliakan, dihormati, tapi mereka hina gitu. Mana contohnya mereka itu hinakan Allah? Izqalu, ketika Yahudi mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyar. Ketika disuruh beriman kepada utusan Allah, mereka menjawab, Allah nggak pernah nurunin, Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun daripada wahyu. Kan yang namanya Rasul itu dapat wahyu dari Allah. Mereka mengatakan tidak ada orang-orang yang Allah kasih wahyu. Nah, berarti mereka mengingkari Rasul-Rasul Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjawab, ya, untuk menolak, untuk menjawab tuduhan mereka yang mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang Allah turunin wahyu. Qul, katakan wahai Muhammad, kalau mereka mengatakan Allah nggak turunin wahyu kepada siapapun, tanya pada mereka Yahudi. Kan mereka mengatakan nabinya Musa, ya. Man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Siapa yang nurunin kitab Taurat kepada Musa? Ya. Siapa yang nurunin Taurat kepada Musa? Ya. Sebagai Taurat itu sebagai petunjuk, cahaya dan petunjuk kepada umat manusia waktu itu. Nah, kalau mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang dikasih wahyu, Musa pun nggak dapat wahyu dong. Nah, itu Taurat dari mana? Nah, katakan. Taj'alunahu qarotisa. Taj'alunahu qarotisa. Mereka menjadikan Taurat itu qorotis. Ya. Apa itu? Tulisan-tulisan, artinya dirubah. Taurat itu ayatnya dirubah-rubah tuh. Tulis-tulis sama mereka. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ada yang mereka tampakkan ayatnya dan ada yang mereka rahasiakan. Diumpetin. Banyak tuh yang diumpetin. Yang tadi dikatakan mereka ngerubah-rubah, ganti-ganti. Ai taktubunahu. Nah, ini arti daripada qorotis. Taj'alunahu qorotisa dengan arti taktubunahu fi suhufin wa awraqin mufarraqah. Mereka tulis, mereka salin kitab Taurat pada lembaran-lembaran, ya. Mufarraqah yang sudah terpisah-pisah. Dirubah-rubah. Ada yang tubdunaha ay tuzhiruna minha ma tasyaun.
yang mereka tampakkan ayat-ayat Taurat, ada yang mereka tampakkan sebagaimana yang mereka inginkan. Wa tukhfuna ma tasyaun, dan banyak pula ayat-ayat Taurat yang mereka rahasiakan, mereka umpetin, tidak ditampakkan. Ma tasyaun, apa yang mereka inginkan. Nah, ini tentu tadi itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum. Nah, ini masih masih apa? Masih perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada Yahudi, ulimtum, kamu udah diajarin. Wa ulimtum, kamu udah diajarin oleh Allah apa yang kamu belum tahu. Siapa? Antum, kamu dan nenek moyang kamu. Nah, yaitu waktu zaman Nabi Musa. Kan Nabi ngatakannya sama Yahudi waktu zaman Nabi Muhammad. Nenek moyang kamu dulu waktu Musa udah diajarin oleh Allah. Qulillahu, katakan semuanya itu Allah. Allah yang ngajarin. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian wahai Muhammad, biarkanlah zarhum, tinggalkanlah mereka Yahudi itu. Fi khawdihim yal'abun, artinya mereka bermain-main. Maka mereka terus bermain-main. Ini berarti Allah sudah marah kepada Yahudi. Sehingga Allah bilang kepada Muhammad, kalau mereka masih tetap saja tidak mau beriman, tinggalin mereka. Biarin mereka bermain-main. Tapi kan ini ancaman, Nah, wa jumlatu qulillah, tadi ada kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang telah mengutus Musa, mengutus Nabi Muhammad dan seterusnya, dan menurunkan kitab suci. Ini mahzufatul jawab. Jadi jawabnya tidak disebut. Katakan, siapa itu semua? Nah, itu kan pertanyaan. Jawabnya ini tidak disebut, mahzufatul jawab. Kenapa tidak disebut? Limafhumi siyak. Karena walaupun jawabannya tidak disebut, sudah dipahami dari susunan kata-kata itu, sudah dapat dipahami jawabnya. Jadi tidak perlu jawabnya ditulis atau diajarin. Nah, ini artinya nih makna qul lahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka Yahudi, ya wahai Muhammad, Allahul ladzi anzala Taurata ala Musa. Tadi kan tanya mereka, siapa itu yang menurunkan kitab sebelum Quran kepada Musa. Nah, Allah lah itu. Jawabnya kan Allah lah yang turunkan Taurat kepada Musa. Wallazi anzal Quran, dia juga yang nurunin Quran. Quran, Taurat dari Allah, Quran pun Allah gitu. Wallazi anzal Quran ala Muhammad, fahadhil kutubus samawiyatu kulluha wahyun. Baik itu Taurat dan Quran semuanya sama, wahyu. Munazzalun min indillah, turun atau diturunkan Taurat dan Quran itu dari sisi Allah. Taurat yang asli gitu, bukan Taurat yang bikinan, kan Tauratnya udah hilang. Nah, itulah tadi menunjukkan keingkaran Yahudi terhadap wahyu, baik wahyu kepada Quran, begitu juga wahyu kepada Taurat. Mengingkari turunnya wahyu otomatis mengingkari kerasulan, yang Allah pilih mereka jadi utusannya. Nah, tadi ada ayat wa ma qadarullah, ini ada sabab nuzul, sabab turunnya ayat. Rawal mufassirun fi sabab hadhil ayat anna Malik bin As-Saib. Malik bin Saib itu min ru'asail Yahud, pemuka
pemukanya orang Yahudi waktu zaman Nabi, namanya Malik bin Shu'aib. Dia datang yukhosimun Nabi SAW bi amrin. Ini Malik bin Shu'aib datang menghadap Nabi, yukhosimu, ingin berdebat. Yukhosimu ingin berdebat pada Nabi dalam satu masalah, dalam satu perkara. Wa kana rajulan saminan badinan. Malik bin Shu'aib ini adalah seorang laki yang gemuk. Saminan, gemuk. Badinan, artinya badannya gemuk. Min ahbaril Yahud. Nah, ini Malik bin Shu'aib ini adalah pemuka, ya, pemuka atau ya tokoh agama Yahudi. Ahbar min ulamaihim wa ru'asaihim. Dia termasuk pemuka agama dan tokoh, ya, tokohnya Yahudi. Dia juga ulama Yahudi. Ya. Faqala lahun Nabi SAW. Karena dia mau berdebat sama Nabi, maka Nabi mengatakan kepadanya, Unsiduka billazi anzalat Taurata ala Musa. Ama tajidu fit Taurati anallaha ta'ala yubghidul habrul muslimin. Ya. Ama tajidu fit Taurati anallaha ta'ala yubghidu al habrus samin. Faghadiba inda zalika al-yahudiyyu wa qala wallahi ma anzalallahu ala basharin min syai'. Ya. Fa qala lahu ashabuhu allazina kanu ma'ahu wa ihaq wala ala Musa. Ini Yahudi yang namanya Malik bin Shu'aib ini, ya, pemuka agama Yahudi dan sekaligus tokoh Yahudi, ya, berdebat sama Nabi. Nabi bertanya, sebelum Nabi bertanya, ya, kan orang berdebat saling tanya jawab. Sebelum, ya, Nabi bertanya, mengajukan pertanyaan, Nabi mengatakan kepada Malik bin Shu'aib, Unsiduka billazi anzala Taurat ala Musa. Ya, kan orang Arab kalau apa tuh? Kalau menganjurkan, ya, seseorang untuk berkata jujur gitu. Ya, kalau dijawab, jawablah dengan benar, jangan bohong. Yaitu unsiduka gitu. Aku mohon engkau, ya, bersumpah. Unsiduka billazi, kamu bersumpah dulu. Kan begitu. Nah, orang mau menerima jabatan kan disumpah dulu. Ya. Aku perintah kamu bersumpah demi Allah, demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Sumpah dulu. Ya, supaya jawaban kamu yakin gitu, yakin kamu nggak bohong gitu. Jadi kalau orang bersumpah kan takut ketika memberikan jawabannya nggak benar. Makanya orang Arab ini bukan hanya Nabi, orang Arab gitu, supaya yang memberikan jawaban itu benar-benar tidak bohong, sumpah dulu. Nah inilah pertanyaan Nabi yang tadi Nabi perintah menjawab dengan jujur gitu. Ini pertanyaan Nabi. Ama tajidu fit Taurati Anallaha ta'ala yubghidul habrus samin. Apakah kamu jumpa di dalam Taurat kamu bahwa Allah murka terhadap ulama yang gemuk? Ya, dia kan orang yang gemuk dia. Apakah kamu jumpai di dalam Taurat kamu bahwa Allah marah kepada akan al-habrus samin? Apa itu habrus samin? Ya. Pemuka agama yang gemuk. Dia kan dari Malik bin Shu'aib gemuk. Apakah di dalam Taurat Allah Ta'ala marah kepada ulama yang gemuk? Mendengar
pertanyaan Nabi, ghadiba. Ghadiba artinya si Malik bin Shu'aib ini marah. Ya, Yahudi itu. Waqal, kata Yahudi, wallahi ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Nah, ini tadi ayat Quran itu. Ayat Quran tadi adalah mengutip kata-kata Malik bin Shu'aib. Ya. Kata Malik bin Shu'aib, Allah tidak nurunin ya wahyu kepada siapapun. Tidak nurunin wahyu kepada siapapun. Termasuk Nabi Musa, ya. Faraddallahu qaulahu, maka Allah mengulangi apa yang diucapkan oleh siapa tadi? Malik bin Shu'aib. Jadi Allah Ta'ala nih bukan. Wallahi ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ini kata-kata Malik bin Shu'aib. Faraddada qaulahu, maka si Malik bin Shu'aib itu mengulang-ulangi itu. Malik bin Shu'aib mengulang-ulangi ucapannya, wallahi ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Maka Allah Ta'ala turunin ayat yang mulia ini raddan alaih sebagai penolakan terhadap apa yang diucapkan oleh Malik bin Shu'aib. Kan kata Malik bin Shu'aib, Allah tidak nurunin wahyu kepada siapapun. Nah, saking marahnya ditanya tadi, ya. Nah, apa jawaban Allah? Ma qadarullah haqqa qadri. Nah, mereka gitu. Man namanya Malik bin Shu'aib nggak disebut ini. Mereka itu maksudnya orang Yahudi begitu. Mereka itu tidak pernah memuliakan Allah. Bahkan mereka bukan memuliakan, menghina Allah. Kenapa dikatakan Malik bin Shu'aib ini menghina Allah? Karena mereka mengatakan Allah tidak pernah nurunin wahyu kepada siapapun. Nah, tapi kan faktanya Nabi Musa dikasih wahyu. Kenapa dibilang Allah tidak pernah nurunin wahyu kepada siapapun? Nah, ini kan berarti menghina Allah, tidak memuliakan Allah. Summa talat hal ayatu tuqarriru nuzulal wahyi ala Rasulillah. Kemudian ayat berikutnya ya menyebut bahwa Allah turunin wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai penolakan terhadap apa yang dikatakan oleh Malik bin Shu'aib yang mengatakan tidak seorang pun diturunin wahyu. Nah, wa tusbitu sidqu hadzal Qur'an. Ayat berikutnya menetapkan kebenaran isi Al-Qur'an allazi nazala ala nabiyyin ummi. Kebenaran Quran bahwa menunjukkan bahwa Quran benar-benar gitu. Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Mana buktinya? Buktinya diturunin kepada nabi yang ummi. Apa ummi? Buta huruf. Kagak bisa tulis, nggak bisa baca. Nah, ini menunjukkan kebenaran wahyu. Ya, karena kalau Nabi bisa tulis, bisa baca, bisa jadi disangka kalau Quran itu buatan Nabi, tulisan Nabi. Kalau wahyu tulisan Nabi kan berarti bukan wahyu. Karena Nabi Muhammad ummi, ya. Apa ummi? Nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Dia bisa menyampaikan Al-Quran, yang mana Al-Quran luar biasa. Kisah-kisah umat dulu mengandung ilmu, mengandung syariat. Dari mana Nabi belajarnya? Kalau memang itu buatan Nabi, dari mana belajar? Padahal kan Nabi nggak bisa tulis, nggak bisa. Nah, ini menguatkan apa? Bahwa Al-Quran itu wahyu gitulah. Karena Nabi tidak bisa tulis, nggak bisa baca. Ya. Lam yatalaqqa syai'an minal ulum wal ma'arif bi madrasah. Nabi enggak pernah belajar. Ya, kalau dia bisa tulis, bisa baca kan berarti belajar, tidak pernah belajar di sekolahan tuh. La ala yadi ahadim nas, tidak pernah juga belajar sama siapapun. Karena dia tulis, enggak bisa tulis, enggak bisa baca. Summa jaa bihadzal kitabil mu'jiz. Kemudian Nabi menyampaikan Al-Quran yang luar biasa tuh. Sehingga orang-orang yang pandai bikin ungkapan-ungkapan yang indah-indah nggak bisa meniru seperti keindahan Al-Quran. Ya. Nabi
mendatangkan menyampaikan Alkitab, maksudnya kitab suci mukjiz yang mukjizat luar biasa. Allazi yahmilu burhanahu sati. Nah, ketidakbisaan Nabi nulis dan baca membuktikan gitu. Itu menguatkan, membuktikan bahwa Quran itu bukan tulisan Nabi. Kalau bukan tulisan Nabi, bukan karangan Nabi, Quran dari mana itu? Tanzilul Hakimil Alim. Quran adalah Allah Ta'ala yang nurunin, itu namanya wahyu. Waqala Ta'ala, nah inilah ayatnya. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab, maksudnya Quran yang Allah turunin kepada Muhammad, mubarak, yang diberkati. Artinya diberkati, Allah memberkati kepada Al-Quran. Maksudnya Allah berkati siapa yang mengamalkan Al-Quran. Musaddiqun, Quran ini yang membenarkan, allazi baina yadayhi, yang membenarkan kepada kitab suci kamu, Taurat. Karena yang nurunin sama satu, asalkan Tauratnya yang asli. Jadi kitab suci nggak bertentangan dengan Taurat. Kan mereka beriman sama Taurat, asalkan Tauratnya asli. Walitunzira umal qura. Nah, kalau Quran ini untuk memperingati kepada apa? Penduduk Mekah dan sekitarnya. Kalau Taurat memperingati kepada Bani Israel. Kalau Quran litunzira, agar supaya engkau wahai Muhammad melalui Al-Quran ini sampaikan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Mereka yang beriman dengan adanya negeri akhirat, mereka akan beriman dengan Al-Quran. Kalau kamu mengaku iman dengan hari akhirat, pasti kamu beriman dengan Nabi Muhammad dan dengan Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Nah, di samping beriman kepada Muhammad, kepada Quran, mendirikan sholat, memelihara sholat. Jangan dilupakan, jangan sholat itu jangan ditinggalkan. Nah, itulah tadi sabab turun ayat yang berbunyi apa itu tuh? Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Siapa itu? Gare-garenya Yahudi yang bernama Malik bin Shu'aib. Ketika Nabi tanya, di Taurat ada nggak Allah marah sama orang yang gemuk? Padahal dia gemuk, marah, saking marahnya jawabnya ma anzalallahu. Kalau ma anzalallahu berarti kepada Musa pun kamu kafir tuh. Nah, itu yang nurunin Taurat siapa? Kan kamu bilang nggak ada seorang pun ada yang Allah turunkan wahyu. Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya tentang murkanya Allah, siksanya Allah terhadap orang yang mengaku nabi. Waktu zaman Nabi Muhammad sudah ada yang mengaku nabi. Apalagi sesudah Nabi Muhammad nggak ada. Waktu zaman Nabi aja banyak yang mengaku. Jadi kalau kita bilang, apa itu mengaku menjadi nabi, mau nyaingin Nabi, mau nandingin, nyaingin Nabi, Nabi palsu. Wa ba'da hadzal bayan an amri wahyi, setelah Allah menerangkan tentang wahyu nih, artinya rasul-rasul yang Allah utus, Allah kasih wahyu. Itu bukan yang disampaikan, itu bukan inisiatif dari diri mereka, dari wahyu dari Allah, gitulah kesimpulannya. Makanya kamu beriman kepada rasul, karena yang disampaikan itu wahyu, nggak ada dustanya. Nah, setelahnya itu maka ayat berikutnya yaitu apa? Tunziru tunziru ulaika tuhat. Ayat berikutnya mengancam mereka yang tuhat.
mereka yang melampaui batas, al-mufsidin, ya, mereka merusak, ya, merusak akidah orang. Siapa itu? Alladzina da'au nubuwah wa risalah. Mereka yang mengaku nabi, mengaku rasul, tapi nggak ada buktinya, ya. Nah, kalau Muhammad, Musa mengaku rasul ada buktinya, mukjizat. Nah, benar-benar itu. Karena mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah bahwa dia memang rasul. Nah, ini yang ngaku-ngaku ini nggak punya mukjizat. Berarti pengakuan yang bohong tuh, kadziban wa zuron. Siapa itu contohnya? Musailimatul kadzab. Nah, ini yang bilang kadzab ini orang Islam. Kita bilang dia pendusta tuh. Ya kalau di kalangan umatnya sih nggak dibilang kadzab. Yang bilang kadzab nih kita. Musailimah itu kadzab. Ada Aswad al-Ansi, ya. Bukan hanya satu nih. Faqad za'ama kullun minhuma annahu Rasulullah. Ya. Jadi Musailimah dan Aswad ini mengaku kalau dia adalah utusan Allah, ya. Wa tunazziruhum bil azabil alim fi darakatil jahim. Allah mengancam kepada orang-orang seperti ini dan yang lain-lain tuh. Kan bukan dia doang nih. Dengan azab yang sangat pedih nanti di neraka. Wa tasawwar halahum indal maut. Dan Allah berikan gambaran nanti ketika mereka itu mati, ya. Mereka mati nggak tobat yang mengaku-ngaku nabi, wahum yulaqauna syada'id wal ahwal. Mereka akan, ya, mereka akan apa? Mereka akan jumpa ketika mati, akan jumpa segala macam kesusahan-kesusahan, ya, kesusahan-kesusahan. Malaikat Israel akan mencabut nyawa mereka ketika sudah sampai ajal. Mereka akan melihat, jumpa dengan segala macam kesusahan-kesusahan. Nah, inilah ancaman dari Allah. Mana tuh ayatnya? Ini ayatnya. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Artinya waman azlamu, tidak ada orang yang lebih zalim. Tidak ada orang yang lebih jahat daripada orang yang apa? Ngaku-ngaku dirinya wahyu padahal bohong. Nggak ada orang yang paling zalim, berarti dia yang paling zalim. Nggak ada lagi orang yang lebih zalim dari dia tuh. Orang yang mengaku saya adalah rasul, saya adalah nabi. Uhiya ilayya, Allah mewahyukan, padahal Allah nggak pernah nurunin wahyu. Walam yuha ilahi syai', Allah tidak pernah nurun, dia ngaku-ngaku. Wa man qala saunzilu, mereka mengatakan saya diturunin seperti yang diturunin kepada rasul-rasul sebelumnya, tuh, pada Musa dan lain-lain. Tuh. Walau taro idziz zalimuna. Nah, ini ancaman Allah nanti tuh ketika dia mati sampai ajal, dia akan merasakan segala macam kepedihan, ya, fi ghamaratil maut, waktu mau mati. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa mereka, basitu aidihim, ya, malaikat akan apa tuh, kalau orang mencabut kan pakai tangan, si tangan malaikat itu akan basitu, membuka tangannya, mencabut nyawanya, sambil marah-marahin tuh, malaikatul maut marah-marahin kepada orang ini dengan kata ukhriju, akhriju anfusakum, akhriju, ya, akhraju anfusikum, ya, akhriju harusnya, ayo keluar, maksudnya ruhnya itu, ruh mau dicabut, ayo keluar dari dirimu, dari jasadmu. Al-yauma tujzauna azabal hun. Hari inilah saatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat hina dari Allah. Bima kuntum, dengan sebab apa yang kau katakan
kepada Allah ghairul haq, enggak benar. Kan mereka mengatakan apa? Saya utusan Allah, padahal enggak. Kuntum an ayatihi tastakbirun. Dengan sebab kamu di dunia sombong, ya. Sombong, tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan Taurat yang asli. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kamu dulu datang di dunia, lahir, ya, satu-satu. Kan kita lahir atu-atu masing-masing, ya. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kami ciptakan kamu ketika kamu lahir sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum min wara'a zuhurikum wa taraktum ma khawwalnakum, kamu ninggalin tuh. Kamu meninggal, mati, ninggalin, ya. Ninggalin semua perbuatan kamu. Wa ma nara ma'akum syufa'a, nanti kamu udah mati di sana nggak akan ada yang bisa nolongin, ya. Tuh. Allazi za'amtum annakum fikum syuraka. Dulu di dunia kamu ngaku-ngaku, ya, mau nolongin mau apa. Nanti kamu sendiri di dunia nggak ada yang bisa nolongin. Laqad taqatta'a bainakum, dan telah putus hubungan kamu dengan orang-orang yang ada di dunia. Ini kan waktu mati. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Apa yang kau sangka itu semuanya enggak benar. Apa yang kau katakan itu semua. Inilah kemurkaan Allah terhadap mereka yang di dunia mengaku-ngaku rasul, ngaku nabi, padahal bohong. Wah, kemudian al-imanu billah asasul ma'arif, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian datang. Al-imanu billahi asasul ma'arif. Cukup pada pagi hari ini tiga judul. Judul pertama ingkarul yahudil wahyi. Kemudian yang kedua sabab nuzul. Kemudian yang ketiga terhadap mereka yang mengaku-ngaku nabi dan rasul padahal mereka dusta, diancam oleh Allah Ta'ala nanti ketika sampai ajal. Belum lagi nanti di akhirat. Baru meninggal dunia aja udah, ya, akan menghadapi azab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah sebelum kita tutup dengan zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.